Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana keadaan kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat semuanya. Hari ini kita belajar di subtema 2 pembelajaran ke-5 dan 6 yaitu hidup bersih dan sehat di sekolah. Dengan materi menemukan informasi dari teks percakapan, kegiatan yang menunjukkan persatuan dan kerukunan di sekolah, membuat laporan hasil pengamatan, dan pola barisan 3 atau lebih bangun datar. Sebelum kita mulai belajar, marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di pembelajaran kelima, yaitu tentang kegiatan yang menunjukkan persatuan dan kerukunan di sekolah. Apa saja? Yang pertama, ketika melakukan kegiatan bersama, hendaknya kita saling rukun. Yang kedua, jika ada perbedaan pendapat, hendaknya dibicarakan bersama. Dan yang ketiga, jika kita rukun, persatuan pun akan tercipta. Oke, sekarang kita ayo membaca. Bacalah percakapan Nina dan teman-temannya sesuai urutan nomor. Kalian bisa lihat di halaman 44 buku tematik 2D. Kalian simak ibu membaca. Yang pertama, setelah mendapat penjelasan Bu Guru, aku semakin paham pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Benar, kelas harus dibersihkan setiap hari. Kita juga harus membuang sampah pada tempatnya. Aku setuju. Selain itu, kita harus menjaga fasilitas sekolah yang lain, seperti toilet. Bagaimana cara menjaga kebersihan toilet? Setelah digunakan, toilet harus disiram sampai bersih dan tidak berbau. Kita juga harus menghemat penggunaan air. Benar sekali, teman-teman. Nah, dari teks percakapan yang tadi kita baca, berarti kita membahas tentang pentingnya menjaga kebersihan di lingkungan sekolah. Tidak hanya di dalam kelas, tetapi toilet pun juga kita harus membersihkannya. Oke, selanjutnya membuat laporan hasil pengamatan. Dengan melakukan pengamatan, kita akan mendapat informasi. Informasi dapat kita sampaikan kepada orang lain, sehingga dapat memberikan gambaran tentang hal yang kita lihat. Informasi tersebut dapat kita sampaikan dalam bentuk laporan tertulis. Nah, amatilah kegiatan siswa di kelas Nina ketika membersihkan kelas berikut. Coba kalian amati dulu gambarnya. Di situ ada 3 gambar. Ada yang sedang merapikan buku, merapikan meja, dan menyapu. Setelah kita melihat 3 gambar itu, kita membuat laporannya. Contoh, Nina dan teman-teman bekerja sama membersihkan kelas. Mereka saling membantu. Nina bertugas merapikan buku di rak buku. Tony bertugas merapikan meja guru agar tidak berdebu. Dan Lani bertugas untuk menyapu ruang kelas. Kelas yang terjaga kebersihannya nyaman untuk digunakan. Oke, kita berdiskusi. Berikut contoh kegiatan di sekolah yang menunjukkan kebersamaan. 1. Saling membantu. Yang kedua, mau bekerja sama. Dan yang ketiga, menghargai pendapatnya. Menghargai pendapat. Nah, manfaat kebersamaan dan persatuan di sekolah yaitu semua pekerjaan menjadi lebih ringan dan terasa cepat selesai. Yang kedua atau yang B, dapat berbagi cerita bersama teman. Yang C, memiliki banyak teman. Dan D, yang terakhir, menciptakan suasana belajar yang nyaman di sekolah. Sebaliknya, jika tidak ada persatuan dan kebersamaan, maka kerukunan dan keakraban antara siswa tidak akan tercipta. Akibatnya, siswa akan merasa tidak nyaman di sekolah. Oke, sekarang coba kita membaca dan mengamati. Kalian bisa lihat halaman
48. Kalian simak ibu membaca ya. Di halaman sekolah Nina ada lahan untuk berkebun. Lahan itu ditanami tanaman hias, ada pula tanaman sayuran dan obat. Tanaman hias ditata dengan rapi, tanaman di kebun dirawat setiap hari. Rumput-rumput dirapihkan, daun-daun yang kering juga dikumpulkan untuk dibuat pupuk. Kebun di sekolah Nina bersih dan terawat. Tanaman membuat sekolah Nina sejuk dan asri. Nah, informasi apa yang kamu peroleh dari gambar dan teks? Informasi yang dapat kita peroleh yaitu di sekolah Nina terdapat lahan untuk berkebun. Di lahan itu ada tanaman hias, tanaman sayuran, dan tanaman obat. Kemudian, rumput-rumputnya dirapikan supaya terlihat indah. Dan yang terakhir, daun-daun yang kering dibuat pupuk. Nah, itu informasi yang dapat diperoleh dari gambar dan teks. Oke. Nah, selanjutnya kalian bisa lihat halaman 50. Kita membahas tentang pola barisan 3 atau lebih bangun datar. Selain pola barisan 2 bangun datar, kita juga dapat membuat pola barisan 3 atau lebih bangun datar. Contohnya, nih, ada gambar segitiga. Yang pertama, ini pola pertama. Pola keduanya persegi panjang. Pola ketiga, segi 4 atau persegi. Nah, selanjutnya kita membuat pola yang sama, yaitu segitiga, persegi panjang, dan persegi. Ini contoh 3 pola bangun datar. Kalian bisa membuatnya lebih, misalnya. Contohnya lagi nih. Nah, ini tentukan pola barisan bangun datar berikut. Di sini kan ada 3 pola nih. Ada lingkaran, ada persegi, dan segitiga. Kemudian, gambar selanjutnya berarti lingkaran. Kita ulang lagi ke pola yang pertama. Lingkaran, yang kedua persegi atau segi 4, dan yang terakhir segitiga. Ini adalah contoh pola barisan bangun datar. Oke, kalian bisa paham dengan pola-pola berikut? Contohnya lagi nih ya. Misalnya kita buat pola segi 4, 1. Kemudian kita buat segitiga. Dan yang terakhir kita buat lingkaran. Ini kita balik. Nah, pola berikutnya adalah segi 4 lagi. Kemudian yang kedua segitiga dan lingkaran. Begitu pun seterusnya. Oke? Oke, tugas hari ini buku tematik 2D halaman 47 dan halaman 50. Sekian pembelajaran dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan, semoga kalian paham dengan materi ini. Terima kasih.